Oke, kita akan lanjut materi tentang medan magnet ya. Nah, ini pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang eh, magnet dan elektromagnetik. Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, kelanjutannya adalah tentang kuat medan magnet atau induksi magnetik. Itu sama istilahnya ya. Nah, kita akan menentukan berapakah kuat medan magnet di titik yang di sini. Nah, mungkin kita bikin di sini adalah titik B atau titik P misalnya. Nah, ini titik P. Nah, anak-anak usus sekalian atau teman-teman semua, ada dua kategori rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah rumus yang ini. B sama dengan mu, ini bacanya mu, dikali I per 2V dikali A. Nah, kuat medan magnet pada peristiwa ini atau induksi magnetik disebut dengan B ya. Nah, apa itu keterangannya? B adalah besar induksi magnet, satuannya Tesla atau Weber per M kuadrat, Weber ya, Weber. Nah, terus mu itu nilainya sudah konstanta, nilainya adalah 4V dikali 10 pangkat min 7 Weber per A per M ya. Nah, itu adalah permeabilitas ruang hampa, nilainya sudah baku, jadi nilai mu ini udah tahu kita nilainya ya, tidak perlu kita cari-cari lagi. Nah, kemudian nilai arus listrik itu I, itulah berapakah arus listrik yang mengalir nanti, dan A itu adalah jarak dari titik yang ini yang kita cari ini ke kawat yang ini. Nah, gitu. Sama dengan yang ini. Cuma yang ini ada penambahan cos theta dan cos theta 1 dan cos theta 2. Nah, kapan kita gunakan rumus yang ini? Kapan kita gunakan rumus yang ini? Kita gunakan rumus yang satu ya, sebagai rumus satu itu kalau kawatnya itu kawat yang sangat panjang sekali. Bahkan panjang kawatnya itu tak terhingga. Nih keterangannya, panjang kawat sampai tak terhingga. Nggak tahu ujungnya kemana itu. Nah, saking panjangnya. Oke. Nah, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya. Kalau seandainya di soalnya itu kawatnya cuma sebatas ini gitu. Bahkan bisa kita ada sudutnya lagi. Nah, maka untuk mengetahui berapakah besar kuat medan magnet di titik P ini, kita gunakan rumus yang ini. Nah, itu bedanya ya. Mudah ya. Kalau panjang kawatnya sangat panjang sekali, bahkan tidak diketahui sudutnya, maka kita gunakan rumus yang ini. Kalau yang ada sudutnya dan kawatnya pendek ya, kita gunakan rumus ini. Nah, itu simple ya. Nah, sekarang kita kasih contoh soal misalnya. Contoh misalnya ada sebuah kawat, nah sangat panjang sekali, panjang sekali. Nah, jadi udah tidak terhingga nih, ya. Nah, di titik P ini, ya, yang jaraknya adalah kita bikin 2 meter, ya. Kebetulan kawat yang ini dialiri listrik, ya, dialiri listrik sebesar misalnya 4 ampere gitu, ya. Arusnya 4 ampere. Pertanyaannya berapakah kuat medan magnet atau induksi magnetik di titik P ini? Nah, karena ini tidak ada sudutnya dan ini juga kawatnya panjang sekali, maka kita gunakan rumus yang pertama, yang ini. Nah, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2V dikali A. Nah, maka kita tinggal masukkan saja angkanya. Mu nilainya 4V dikali 10 pangkat min 7 ya. Nilai I adalah 4 ampere dibagi 2V dikali A. A adalah jarak 2 meter. Nah, karena satuan sudah meter, maka langsung saja kita masukkan. Tapi kalau misalnya 2 cm ya, maka kita ganti menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter gitu. Nah, tapi karena sudah meter, kita tidak perlu ubah lagi karena sudah cocok dengan satuannya, meter ya. Maka kita masukkan di sini 2. Nah, maka bisa ini V bisa kita sama-sama coret ya. 4 dengan 2 bisa kita coret jadinya 2. 4 dengan 2 ini kita juga bisa jadikan 2. Jadinya tinggal 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, pangkatnya jangan lupa nih. Nah, ini. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, gitu. Bisa ya? Mudah, sangat mudah sekali. Palingan nanti jebakannya adalah ketika meter diganti dengan sentimeter, diganti dengan milimeter. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita contoh yang kedua.
Misalnya ada kawat hanya sepanjang ini. Terletak ada titik P di sini. Nah, jarak titik P ke kawat ini adalah kita bikin 10 cm misalnya ya. Nah, sekarang karena kawatnya hanya sepanjang ini, dari ujung kawat ini ke titik yang ini membentuk sudut. Sudutnya misalnya 60 derajat itu. Yang ini pun juga 60 derajat misalnya, jadi segitiga sama kaki ya. Sama sisi maksudnya ya. Nah, pertanyaannya adalah nih arus listrik nih, ini kawat yang ini kita aliri arus listrik sebesar 2 ampere gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kuat medan magnet induksi magnetik di titik B ini? Berapa? Nah, karena sudah ada sudutnya, maka kita gunakan rumus yang kedua ini. Nah, jadi B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2V dikali A cos theta 1 ditambah cos theta 2. Nah, gitu. Oke. Maka tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ya. Mu sudah pasti nilainya 4V dikali 10 pangkat min 7 ya. I nilainya arus ya, I itu 2 ampere. 2 dibagi 2V dikali A. A jaraknya berapa? Dari kawat ke titik ini. Nah, ini 10 cm. Maka kita bikin di sini 10 cm. 10 cm kalau jadi meter berarti 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat min 2 ya, meter. Jadi 10 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kita bagikan, ini bisa kita coret 4V dengan 2V menjadi 2 ya. Maka tinggal 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 10 nya tinggal sendirian nih. Jadi 4 per 10 pangkatnya tinggal kali 10 pangkat min 7 dengan 10 pangkat min 2 nih. Nah, kita bagikan 4 bagi 10 sama dengan 0,4 dikali 10 pangkat min 7 dikurang min 2. Min 7 dikurang min 2. Berarti min 7 ditambah 2 sama dengan min 5 ya. Berarti inilah jawabannya. Tesla. Nah, tapi ingat ini belum selesai. Karena ada dikali lagi nih. Nah, dikali dengan cos theta 1 ditambah cos theta 2. Nah, ini kita udah dapat nih. Ya. Nah, dikalikan lagi karena ada perkalian lagi. Nah, kita cari dulu cos theta 1. Cos theta 1 itu berapa? Ini dia. Ya. Berarti cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Setengah, ya. Sekarang cos theta 2. Cos theta 2 berapa? Sama ya, cos 60 juga. Sama dengan setengah. Nah, sekarang cos theta 1 ditambah cos theta 2 sama dengan di sini berarti setengah ditambah setengah ya. Karena ini nilainya ya. Ini nilainya sudah ada nih. Nah, ini sudah ada juga nih. Ini maksudnya ya. Nah, ini. Nah, setengah tambah setengah sama dengan 1. Nah, maka dikalikannya dengan 1. Berarti 0,4 dikali 10 pangkat min 5 dikali 1 sama dengan tetap ya. 0,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, inilah jawabannya. Jawaban akhirnya. Ya. Nah, ini mumpung ini kebetulan saja tetanya 60 derajat ya. Bisa jadi nanti kalau 45 derajat cosnya, maka nanti kan jadinya setengah akar 2 ya. Nah, jadi tergantung di soal cosnya. Oke. Nah, mungkin mudah ya. Jadi kita sudah tahu kapan gunakan rumus yang ini, kapan kita gunakan rumus yang ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Silakan ditonton lagi video berikutnya.